Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aulia Suryani akan mereview jurnal dengan judul The Implementation of Good Governance Bushina Syariah in Indonesia Syariah Banking. Sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Good Corporate Governance. Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Juanda, Freddy Dwi Herianto, dan Triwahyu Oktavandi. Jurnal ini terbit pada tahun 2019. Dan jurnal ini dilatar belakangi oleh sebuah kasus yang menimpa Enron yang gagal mengelola perusahaannya yang mengakibatkan banyak penipuan dalam dirinya. Hal ini perlu dibahas lebih lanjut terutama dalam bank syariah. Good Governance Indonesia Syariah Perbankan Syariah merupakan elemen penting dalam upaya menjaga pertumbuhan yang keberlanjutannya. Bank syariah seharusnya tidak hanya fokus pada hal-hal material, tetapi juga hal-hal non-material, seperti good governance bisnis syariah. Itu penting, karena tujuan sistem syariah adalah tentang maslahah. Kesenjangan penelitian antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah indeks GCG. Pra-penelitian sebelumnya menggunakan indeks GCG atau konvensional pada KNKG. Penelitian ini menggunakan indeks GGBS di KNKG. Melihat pentingnya good governance bisnis syariah dalam mencapai tujuan organisasi perbankan syariah, penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan penerapan good governance syariah perbankan syariah Indonesia di bank syariah di Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah mencoba mendeskripsikan bagaimana Neyun penerapan gigi BPJS di perbankan syariah di bank syariah yang ada di Indonesia. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan menentukan suatu metode untuk menyelesaikan penelitiannya. Maka, seorang peneliti harus mengetahui populasi, sampel, maupun data dan sumber data. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang beroperasi dan tercatat di Indonesia. Untuk sampelnya dalam penelitian ini menentukan sampelnya menggunakan metode Purposheve sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah PT Bank Mega Syariah, PT Bank BCA Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Jabar Banten Syariah. Selanjutnya, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data panel dari laporan tahunan periode tahun 2015 sampai tahun 2017. Sumber data dari penelitian ini berdasarkan laporan keuangan pada setiap bank yang menjadi sampel. Maka, seorang peneliti menentukan metode penelitiannya, yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maka, hasil dari penelitian ini adalah good governance bisnis syariah di Bank Umum Syariah Indonesia telah dilaksanakan dengan baik.
Hal ini karena hanya 3 item GGBS yang tidak diungkapkan dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. Jadi, presentasenya GGBS di Bank Umum Syariah Indonesia adalah 94%. Ada 7 bank yang dapat mempertahankan GGBS-nya dengan skor tinggi pengungkapan GGBS. Mereka adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Sentral Asia Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Namun di sisi lain, ada bank yang memiliki nilai GGBS terendah, yaitu Bank Mega Syariah. Dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah, secara umum hanya 3 item yang tidak muncul dalam laporan tahunan. Butir-butir tersebut adalah: yang pertama, aspek GGBS yang belum dilaksanakan beserta alasannya. Yang kedua, transaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki celah kepentingan. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi ombudsman. Setelah mereview jurnal ini, maka kita akan mengetahui bagaimana kontekstual jurnal dengan kondisi perbankan syariah di masa kini. Bahwasanya perbankan syariah berkembang sangat pesat dan membanggakan di masa pandemik ini. Dapat kita lihat dari data yang diungkap oleh Otoritas Jasa Keuangan Pembiayaan Bank Syariah naik menjadi 8,08%, yaitu 394,6 triliun per akhir tahun 2020. Sedangkan dana pihak ketiga mencapai 45,5 triliun rupiah, naik 11,80% secara tahunan. Bank syariah yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tentu juga menimbulkan resiko besar yang harus dihadapi. Hal ini menuntut bank syariah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada pemangku kepentingan. Kualitas bank syariah ditingkatkan dengan menggunakan prinsip-prinsip good corporate governance atau tata kelola yang baik. Bank syariah yang memiliki tata kelola yang baiklah yang akan survive dalam keadaan ekonomi saat ini. Hasil dari penelitian jurnal yang saya review adalah Good Governance Bisnis Syariah di Bank Umum Syariah Indonesia telah dilaksanakan dengan baik pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Hal ini juga terus berlanjut sampai saat ini jika dilihat dari perkembangan bank syariah yang pesat dan tidak terlepas dari penerapan good corporate governance yang baik sehingga bisa survive dengan keadaan pandemik saat ini. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.